Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak didik ibu masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita berharap dan berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di dalam ruangan kelas. Bersama saya, Ibu Silitonga, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada video kita sudah memasuki bab 6 di kelas 9, yaitu gereja dan orang muda. Ibu harap anak didik ibu semua telah siap untuk mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat dulu apa bahan Alkitab kita untuk materi kali ini, yaitu 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, 1 Timotius 4 ayat 12. Kita lihat apa pandangan orang muda tentang gereja. Jadi karena judulnya tadi adalah gereja dan orang muda, mari kita sama-sama melihat apa pandangan orang muda tentang gereja. Di sini ada beberapa. Yang pertama kita lihat kebaktiannya membosankan. Jadi menurut orang muda, kebaktian di gereja itu membosankan. Pada kenyataannya memang kita lihat bahwa yang rajin atau yang selalu datang ke gereja, mengikuti ibadah di gereja adalah para orang tua. Mungkin jarang atau bahkan sangat sedikit sekali kebaktian ibadah di gereja itu diikuti oleh orang muda. Itu dikarenakan menurut mereka kebaktiannya membosankan. Jadi bisa kita bandingkan, orang muda itu lebih suka menikmati sajian-sajian yang menarik bagi mereka, seperti menonton ke bioskop, nonton konser, atau pergi ke tempat yang ada hiburannya. Mereka malas ke gereja dengan alasan kebaktiannya membosankan. Yang kedua, acaranya monoton atau tidak bervariasi, ya. Acaranya monoton atau tidak bervariasi. Ini hampir sama ya. Sehingga karena monoton dan tidak bervariasi sehingga kebaktiannya membosankan. Yang ketiga adalah terlalu banyak larangan. Mungkin kalau mengikuti kebaktian di gereja ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, aturan yang harus dijalankan agar ibadah itu berlangsung dengan hikmat, agar ibadah itu berlangsung dengan khusyuk, agar ibadah itu berlangsung dengan sakral. Jadi terlalu banyak larangan yang menurut orang muda itu tidak masuk di akal mereka. Kemudian yang keempat adalah tidak memahami kehidupan orang muda. Orang muda beranggapan bahwa gereja itu tidak paham dengan kehidupan orang muda. Gereja itu tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang muda. Kemudian yang kelima, teman-teman di gereja tidak asik. Mungkin karena dituntut oleh aturan mengikuti kebaktian, sehingga orang muda menganggap bahwa orang-orang yang di gereja itu adalah orang-orang yang tidak asik. Nah, sekarang bagaimana Alkitab memandang anak muda? Gereja sangat membutuhkanmu. Tuhan Yesus sangat membutuhkanmu menjadi tim kerja Tuhan. Jadi ini adalah panggilan kepada anak muda. Tuhan Yesus senang memakai dan memanggil orang muda. Kenapa? Karena orang muda itu semangat.
Jadi dalam diri orang muda ada semangat. Kemudian orang muda itu cerdas. Kemudian orang muda itu memiliki potensi dan bisa diandalkan. Jadi Tuhan itu senang memakai orang muda. Tuhan senang memanggil orang muda karena memiliki keempat hal ini. Nah, kita lihat tokoh Alkitab yang melayani Tuhan di masa mudanya. Di sini kita akan lihat tokoh Alkitab. Siapa-siapa yang melayani Tuhan di masa mudanya. Yang pertama kita lihat Daud. Kisah tentang Daud ini bisa kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Apa dikatakan di sana? Allah memilih Daud dari saudara-saudaranya yang gagah perkasa. Kita tahu bahwa Daud adalah anak dari Isai. Isai itu memiliki beberapa anak, ya. Di antaranya adalah Daud. Saudara-saudaranya itu adalah prajurit. Berbeda dengan Daud yang dilukiskan sebagai anak muda yang elok matanya, tampan dan kemerah-merahan. Jadi Daud ini tidak cocok menjadi seorang prajurit karena memang Daud itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya tadi dibuat di sini, elok matanya, tampan dan kemerah-merahan. Biasanya kalau prajurit itu wajahnya sangar, kekar, tegap, seperti itu ya. Cara Allah memilih jauh berbeda dengan apa yang menjadi kriteria memilih dari kebanyakan orang. Jadi ini dikisahkan bahwa Daud akan menggantikan Raja Saul. Daud akan diurapi menjadi seorang raja. Jadi kalau orang membuat kriteria untuk mencari seorang raja, pasti akan dicari yang seperti prajurit, gagah, perkasa, ya kan? Kemudian dia tegap, sangar, kekar, dan lain sebagainya. Namun cara memilih Allah tidak pernah salah, ya. Ini terbukti dalam kisah Daud dan Goliat. Artinya bahwa perawakan fisik itu tidak menjamin seseorang bisa memimpin. Contohnya, dalam kisah Daud dan Goliat. Goliat itu adalah orang yang sangat besar, tetapi dia bisa dikalahkan oleh Daud yang lemah lembut, Daud yang kecil, yang perawakannya tidak kekar. Itu terbukti Allah tidak pernah salah memilih. Jadi Samuel diutus untuk mengurapi Daud menjadi raja bagi Israel menggantikan Raja Saul. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda, termasuk kamu. Ya, jadi sini Daud adalah gambaran orang muda yang Allah tahu apa potensi dalam dirinya. Jadi kamu juga sebagai orang muda, kamu itu memiliki kekuatan, semangat dan tekad untuk mendukung rencana-rencana Allah. Bukan hanya Daud, kamu juga bisa. Nah, sekarang kita lihat siapa tokoh berikutnya, yaitu Andreas. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 dan Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Seperti apa? Siapa Andreas? Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya. Jadi ternyata Andreas itu adalah murid pertama yang dijumpai oleh Yesus. Awalnya dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesuslah anak domba Allah, maka ia pun menjadi pengikut Yesus. Apa yang menarik dari Andreas? Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, tidak berhenti sampai di situ. Ia pergi mencari Simon saudaranya dan memberitahukan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya Simon pun menjadi pengikut Yesus. Yesus kemudian memberi nama Petrus kepada Simon yang dalam bahasa Yunani artinya batu karang. Di situ menariknya Andreas. Dia tidak hanya makan sendiri, dia berbagi dengan saudaranya Simon sehingga Simon juga menjadi murid Yesus. Peranan penting lain yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak sekali orang. Andreas datang kepada Yesus membawa anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa kamu baca dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15.
Yesus memberkati bekal itu dan memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Nah, di sini Andreas itu adalah menjadi salah satu murid Yesus yang proaktif. Dia mencari bagaimana cara agar yang 5.000 orang ini bisa makan. Jadi itu yang dibutuhkan dari orang muda, seperti yang dilakukan oleh Andreas. Orang muda itu memiliki inisiatif, proaktif, dan cekatan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Nah, selanjutnya Andreas memberitakan Injil dan dia mati disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Akaya. Kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, para murid Yesus itu memberitakan Injil. Kemudian banyak sekali murid-murid Yesus yang mati dibunuh, mati martir karena memberitakan Injil. Salah satunya Andreas, dia disalibkan dengan cara diikat. Mungkin yang anak didik ibu tahu bahwa disalibkan itu adalah dipaku seperti Yesus. Tetapi Andreas tidak. Dia disalibkan dengan cara diikat dan salibnya berbentuk X. Kenapa? Agar penderitaannya semakin lama. Sekarang kita lihat Paulus dan rekan-rekannya. Mari kita lihat. Paulus adalah tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Paulus juga melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti di Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Di antara para asistennya itu, yang akan kita bahas adalah Timotius. Kenapa Timotius? Karena Timotius adalah asisten atau murid Paulus yang paling muda. Diperkirakan usianya pada saat itu sekitar 20-an tahun. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius 1, Paulus menyapanya sebagai anakku yang sah dalam iman. Itu kita lihat dalam ayat 2. Dan Timotius anakku, itu sapaan Paulus bisa kita lihat dalam ayat ke-18. Tetapi karena kemudaan Timotius, banyak orang yang mencemooh. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu bisa kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Apa maksud nasihat Paulus? Bahwa Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat yang kadang-kadang dia bertugas mewakili Paulus. Hal inilah yang akan dibutuhkan dari orang muda, yaitu menjaga tutur katanya, memberi teladan lewat tingkah laku, kemudian hidup setia dan menjaga kesucian dirinya. Maka orang muda akan mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang-orang. Nah, kita lihat, benarkah gereja membutuhkan orang muda? Orang muda adalah masa depan gereja. Jika generasi muda gereja tidak diperhatikan, maka masa depan akan hilang karena tidak ada penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu. Jadi kalau gereja tidak memberi perhatian kepada orang muda, maka gereja itu bisa hilang, punah, ya. Jadi masalahnya sekarang kita lihat, apakah gereja sudah bersungguh-sungguh mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi generasi penerus di masa depan? Apakah program gereja untuk orang muda seperti kamu? Jadi bila gereja tidak memperhatikan kebutuhan orang muda, maka gereja akan kehilangan mereka. Orang muda akan meninggalkan gereja itu dan pergi ke gereja lain atau bahkan berhenti pergi ke gereja. Jadi gereja di sini harus mengusahakan, memikirkan, dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang muda agar gereja itu tidak kehilangan orang muda. Bayangkan jika dalam satu gereja
orang muda tidak ada, maka tidak akan ada tiang penopang untuk keberlangsungan kehidupan gereja tersebut. Nah, anak didik ibu sudah memberi penjelasan materi kita. Sekarang kita masuk evaluasi. Ibu minta anak didik ibu mengerjakan soal latihan bagian G pada halaman 79 sampai 81 dari buku paket kamu. Jadi anak didik ibu semua, silahkan kamu pindahkan materi ini, dicatat rapi ke dalam buku catatan dan dikerjakan evaluasi ini. Demikianlah pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.